jalur di Sumatera Selatan yang tidak terlepas dari jalan dari Kabupaten Rocky atau di Banyuasin. Ini merupakan satu komunitas yang menjadi bisa dijadikan partner untuk dalam kegiatan pengembangan pengelolaan pendidikan. Mungkin untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan hari ini, ya. Artinya kami datang ke sini adalah untuk membuka diri, berkomunikasi, dan saya membawa tim saya yang biasa ke lapangan ini. Pasti dengan sudah panggilan berkeliling ke lapangan, Cahyo, Pak Anas, Pak Rudi. Beliau ini merupakan jawara saya, jawara di lapangan, karena berserang saya sendiri punya keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan yang lain-lain lah. Jadi kaki cuma dua, ya, pergerakan kemana-mana, sehingga kita butuh jawara-jawara yang bisa mengakses masuk ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan dukungan, membutuhkan kerjasama dan mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya bagi rekan-rekan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada sambutan dari Bapak Pimpinan BPK oleh Bapak Haji Keket Rasto Tawaf yang disampaikan Bapak. Untuk kita selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa Sidoarjo 18 pada Bapak Muslim waktu menunjukkan. Boleh, ada. Mana mantap ada dengan ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada bapak-bapak dari BPK Persatuan, kemudian kami namanya satu persatu yang jelas kami mohon maaf karena itu bapak semuanya yang dari Kopi, dari BPK dan nanti dengan hormati kepada ketua IMC Masaan yang mana saya belum tahu maksudnya yang mana. Tidak berkacamata Pak Kades. Dengan namanya tapi belum tahu saya. Kami sudah lama sering ngobrol sama Mas Bian, ya katanya kepada Mas Aan tapi cuma belum tahu Mas Adi yang mana. Tapi malah yang mana. Jadi Mas Aan dan yang saya hormati juga kepada seluruh anggota kawan-kawan bersama seluruh anggota BPK, mbak-mbak maupun mas yang telah hadir, dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh perangkat desa yang sempat hadir dan kepada seluruh masyarakat kita. Pertama-tama menghadap kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita semua kita kemudian sendiri sehingga kita semua bisa kumpul bersama, yaitu dalam rangka silaturahmi di tempat Mas Dian. Mudah-mudahan dengan acara silaturahmi ini awal sampai akhir kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak lupa tadi Mas Dian dengan sempat yang berarti sampean Mas Dian coba betul-betul acara menjadi kita. Dan pada bapak semuanya, mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini selalu membawa keberkahan dan berkah. Tentunya salawat dan salam kepada Tuhan
sebagai perintah bagi umat Islam dan sebagai umatnya bisa menjalankan apa-apa depannya dan bisa menjaga dilarangnya agar kelak nanti kita semua menjadi berbeda seperti ada bapak-bapak dan kami di sini selaku waktu masyarakat Muslim tentunya kepada sampai semuanya kami sangat berterima kasih sekali sampai semua bisa hadir di desa kita yaitu dalam rangka silaturahmi. Tentunya kami selaku wakil masyarakat desa Sumoyo kepada bapak semuanya tadi banyak omongan dan banyak wejangan ya, katanya tadi ada program banyak sekali yang itu saya bukan seperti itu. Tentunya kami selaku wakil masyarakat khususnya wakil orang Jalur Pak ya, kami sangat bersyukur sekali dan mensupport sekali dan mengharapkan bapak-bapak semuanya tentunya dari PT Baos apabila ada program-program yang bisa memfasilitasi tentunya kawan-kawan dari warga Jalur, kami sangat bersyukur sekali. Jadi banyak yang dikatakan banyak yang dikatakan di banyak sekali, yaitu tadi katanya beliau punya jawara-jawara, tentunya kami mohon bimbingannya dan bimbingannya dan program-program apa yang ada di PT dan hubungannya itu mohon kami nanti disalurkan Pak ya, mohon difasilitasi untuk kawan-kawan kita semuanya selaku apa namanya organisasi PWJ ya, PWJ. Mudah-mudahan kawan semuanya selalu bersemangat dan semangat, tentunya mudah-mudahan dengan langkah-langkah sampean bisa membantu warga-warga Jalur dan bisa menolong warga-warga Jalur yang kiranya bisa bermanfaat dan bisa kerjasama dan bisa berguna sekali untuk warga-warga Jalur. Itu harapan kami selaku warga desa Sumoyo kepada mas-mas dan bapak semuanya dan tentunya Mas An selaku ketua PWJ ya, kami mohon pembinaannya dan gimana supaya maju, gimana supaya masyarakat seluruh Jalur ini bisa maju dengan adanya kegiatan-kegiatan sampai semuanya dan mudah-mudahan jangan sampai apa itu namanya selisih paham dan saling caci maki dan saling menjatuhkan dan saling intinya itu yang kami harapkan itu kerjasamanya gimana supaya maju dan gimana supaya bisa terkenal dengan adanya kegiatan sebagainya. Mungkin dari tadi selaku kami warga di sebelumnya nggak bisa panjang lebar, kami mohon maaf apabila ada perkataan atau apa kami kurang pada menjadi sampai semuanya. Kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak desa di 2018 yang sudah memberikan dukungannya. Tentunya BRT tidak bisa bergerak tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan sampean yang banyak perwakilan dari masyarakat di masing-masing desa di 6 kecamatan yang berada di Banyasin dan di masyarakat yang termasuk itu yang mewakili kami PWJ tentunya perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah maupun dari pihak-pihak yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Persaudaraan Warga Jalur kepada Bapak Aan Pengacara Nasional Hukum, kepada beliau waktu burung Pak nyenggi video sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudaraku sekalian, baik pengurus di Korcam masing-masing. Sebenarnya ini dadakan acara ini,
Terima kasih Pak Kades sudah bisa hadir, sudah bisa menyupport. Sebenarnya perkumpulan warga jalur, persaudaraan warga jalur ini, kalau saya bisa menjelaskan sedikit, perkumpulan ini didirikan tanggal 30 September 2017. Cuma waktu itu sekretariat PWJ berada di Muara Sujian, di jalur 10, jalur SP10 Muara Sujian dekat kecamatan 14 dekat kecamatan Rajasari. Sahar ya. Tapi berselangnya waktu ada berapa kegiatan yang tidak bisa terus diikuti oleh ketua pengurusnya waktu itu, jadi stagnan, mati 2 bulan. Saya ambil alih lagi posisi persaudaraan warga jalur ini, kita bentuk ulang di tahun 2020 ini. Kebenaran Mas Sugian Sumarno berkeinginan untuk sekretariat dibuat di Muara Padang. Dengan itikat baik dan ketulusan beliau, saya pikir tidak ada salahnya sekretariat PWJ kita buat di Muara Padang. Kalau masalah akte perkumpulan sendiri, akte perkumpulan ini berbeda dengan LSM ataupun ormas-ormas yang lain. Walaupun dia berbadan hukum, dia mempunyai punya bidang usaha yang bisa dikelola dari masyarakat, yang bisa dikembangkan untuk masyarakat. Kalau LSM cuma pengawalan. Kalau kita bukan, kita selain pengawalan, kita juga bisa membuat usaha-usaha yang lain untuk menghidupi perkumpulan itu sendiri. Contoh yang sudah kami lakukan dari paling dikit aja nih, yang sampel dikit yang kita lihat sama-sama ini, bagi PWJ ini cuma untuk Rp15.000 per satu baju. Alhamdulillah sudah berapa? Ini mencakup di 6 kecamatan, 2 kabupaten. Walaupun ini di luar kabupaten, akte notaris sendiri itu dibuat satu provinsi, bukan mencakup kabupaten jalur kabupaten masing-masing ataupun kabupaten Oki saja. Bisa kalau misalkan persaudaraan warga jalur ini ada di luar provinsi pun, itu menjadi anggota kita, itu kita terima dan itu bisa-bisa saja. Sesuai kalau secara hukum, selagi itu masih di wilayah NKRI, PWJ berhak berada di mana-mana. Jadi cakupannya lebih luas dari LSM. Kalau LSM mungkin cuma ada di satu wilayah tertentu, yang cuma bisa memonitoring, tidak bisa mengembangkan usaha-usahanya. Cuma kalau PWJ perkumpulan sesuai dengan badan hukum, peraturan menteri, itu bisa menghidupkan usahanya untuk kesejahteraan anggota-anggotanya. Jadi ini perbedaan antara LSM dengan perkumpulan yang ada di Indonesia. Terkait surat kita terdahulu tentang bau limbah, ada beberapa masyarakat, baik itu dari Muara Sujian, Air Saleh, bahkan Muara Padang sendiri, yang membuat surat kepada PWJ
itu meminta dimediasikan kepada pihak PT Optivaler terkait bau limbah yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat dengan rasa yang sangat berat. Waktu itu saya coba untuk menjalin komunikasi dengan pihak PT. Alhamdulillah surat kita dibalas dan di ujung-ujungnya kita mengadakan pertemuan seperti tadi. Tapi begitu belum itu baru kemarin saya dapat laporan lagi dari saudara-saudara kita yang ada di Muara Padang, bau limbah dari jam 1 sampai jam 6 sore itu masih tercium, luar biasa. Bahkan ada yang sampai bahkan ada yang sampai muntah-muntah. Aku bingung itu mau siapa ini, soalnya aku belum begitu akrab dengan Pak Gadang juga, baru ngomong, kita baru ketemu baru sekali, baru jadi komunikasi juga baru-baru ini. Jadi jangan khawatir masyarakat, kawan-kawan dari lembaga lain. Di sini ada beberapa percontohan yang bisa kita ekspos di tingkatan masyarakat. Kayak petani porang. Sebenarnya petani porang ini sudah terbina oleh PBB, tetapi belum terlaksana. Jadi proposalnya bulan 1 kemarin saya meminta ke DPR provinsi untuk pengadaan bibit porang, tapi di tengah perjalanan karena COVID ini seharusnya realisasi bibit porang ini bulan 6 sudah bisa ditanam di daerah jalur 20 18 ya 18. Tapi begitu kena bibit porang ini kena bibit COVID ini burung dari nilai burung. Aku sempat kecewa juga dengan DPR yang awal ini. Kebenaran wakil komisi 2 itu orang dari fraksi PAN, saya kenal dulu bekas wakil ketua DPR Pramuka. Alhamdulillah saya juga kenal. Dia memfasilitasi itu semua dan mau mengalokasikan dari dinas pertanian waktu itu bibit yang dari Jawa Timur untuk dikembangkan di daerah perairan ini. Beberapa tim mungkin TA-nya sudah turun ke sini waktu itu tanpa pengetahuan. Mereka mengambil sampel tanah yang ada di sini, dan itu alhamdulillah bisa untuk ditanam pembesaran porang itu sendiri. Dari kawan-kawan Makati sendiri, saya rasa Saudara Haryono ini buat program namanya KSP, Koperasi Simpan Pinjam, yang awal dulu pinjaman cuma 1 juta untuk 1 desa yang bisa dipinjamkan ke para petani tanpa riba. Itu yang dikelola di Makati waktu itu. Tapi alhamdulillah nanti saya kasih waktu kesempatannya untuk memberikan memberikan penjelasan, paparan tentang gimana KSP ini bisa berjalan. Dari kawan-kawan Air Saleh, asalnya masih di jalan. Ya kalau itu ya sama aja prinsipnya masalah petani. Sudah itu yang sudah berjalan saat ini
PWJ ini mempunyai program unggulan, yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos yang sudah dikelola oleh saudara Nur Rahman, Pak Sekdes, itu dipakai cuma untuk untuk petani-petani sayur. Skalanya masih terlalu kecil. Kalau Mas Wadidin itu dari air tambah sujian, tapi pupuk komposnya berupa cairan yang dikelolanya. Bukan kalau Pak Dul itu pupuk Padat. kalau Mas Wadidin pupuk cair. Jadi saling bersinergi. Jadi ke depan saya pikir kawan-kawan PWJ juga berharap adanya balai latihan yang bisa dikembangkan oleh PWJ untuk kemasyarakatan petani-petani di jalur. Saya rasa itu yang harus diutamakan karena potensi yang ada di jalur ini adalah merupakan potensi pertanian yang ada di Indonesia. Saya rasa itu aja untuk waktunya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.